tempat ini, menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami di gereja kami masing-masing Tuhan. We ask your fresh anointing Lord Jesus for everyone that take part in the service tonight, for everyone that come tonight. Let your fresh anointing, pengurapan baru ada atas setiap kami Tuhan. We want to praise your name Lord Jesus. We want to worship you. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dan gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau
percaya Tuhan penyertaan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami, dan kuasa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan. Dan semalam hari ini sampai selama-lamanya dalam hidup kami mau terus menjadi pemuji-pemuji-Mu Tuhan, penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Mari katakan saudaraku, setiap yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan. Katakan. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur dan pelataran dengan sorak-sorai yang percaya, katakan amin. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Mari kita teriakkan, jangan garing, kita sorakan, kita nyanyikan. Jangan bisa bahasa Inggris, biarin pasti Roh Kudus kasih biar bisa bahasa Inggris. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya.
terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Roh Kudus yang diam di dalam hati kami. Kami punya penolong yang luar biasa dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila pada malam hari ini, mari menghampiri pelataran dengan ucapan syukur. Mari masuki hadiratnya dengan penuh keberanian. Karena Ia begitu mengasihi kita. Kami mau tinggalkan segala permasalahan di belakang sana. Apapun itu, kami tahu bahwa Engkau lebih besar dari masalah.
Bapak yang ada di surga, kami mengucap syukur buat malam hari yang luar biasa.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh merayakan Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan melalui lagu-lagu yang kami nyanyikan. Kami meninggikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan, dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan buka hati kami. We want to have a receptive heart. Kami berdoa Tuhan biar benih firman Tuhan yang ditabur pada malam hari ini akan jatuh ke tanah hati kami yang subur, sehingga benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami berdoa juga sementara firman diberitakan, kuasa bekerja di tengah-tengah kami. Kalau ada di antara kami di sini yang kehilangan pengharapan dan kehilangan semangat hidup, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan pengharapan dan semangat hidup yang baru. Kalau ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit pada hari ini, Tuhan, kami berdoa biar kuasa kesembuhan-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Baik bagi kami yang sakit secara fisik maupun emotionally or mentally, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami buka hati kami. Berbicaralah pada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Senang sekali malam hari ini bisa ada bersama-sama seperti biasa, 3 gereja PPC, ILC dan ROM. Kita udah sering melakukan ini. Kita udah retreat 2 tahun berturut-turut bersama-sama. Dan Kanala actually adalah speaker dari retreat kita yang baru bulan November kemarin. So without further ado, kali ini ada Ibu Evi, ya? Benar ya? Ibu Evi ya? Kemarin kita sudah punya kesempatan ketemu sama Kanala, but today kita punya kesempatan untuk ketemu Kanala dan Ibu Evi. So without further ado, would you give a warm welcome to Pastor Nala? Shalom semuanya. Coba bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus baik sama kamu. Yes, good. Wow. Yang angkat sore hari ini saya lihat lebih banyak ada wajah anak muda. Oke. So, kedatangan saya sekarang sebetulnya saya dan istri kita lama di Texas karena kita lagi kunjungin bapak rohani kita di Dallas Fort Worth dan membenarkan beberapa insight dari dia karena dia umur 88 tahun, so kita nggak bisa berharap dia yang banyak ke kita, tapi kita yang akan datang banyak ke dia. Jadi lalu Andy sama Marina bilang, pulangnya belok lah dari Texas, jangan pulang ke Philadelphia dulu. Itu sih nggak belok, itu ngejauhin saya bilang. Tapi demi semuanya saya bilang oke. Jadi so tadi pagi kita tiba dari Texas, malam ini bicara, besok pagi bicara sebentar, ya subuh kita udah pulang lagi ke Indonesia. Dan bersyukur boleh ketemu saudara hari ini, dan saya berdoa supaya malam hari ini ada insight yang Tuhan taruhkan buat kita semua. Dan saya dikasih tahu bahwa malam ini semua bicara mengenai cell group, mengenai kelompok kecil dan saudara. Wow. Jadi kalau kita bicara ini, sebetulnya ini hal yang penting buat gereja. Ya, especially kalau gereja kita tuh mau melahirkan generasi yang baru. Ya, saya kenalin dulu istri saya. Ini
Ibu Evi, tapi di gereja lebih sering dipanggil Kak Evi, panggil beri sebentar, Kak Evi. Officially, kita selalu dipanggilnya, saya dipanggilnya Pastor Nala, kalau official ya Pastor Nala, dia dipanggilnya Dr. Evi. Karena kita strictly bahwa memang, ya yang pastor, yang profesional is profesional. Jadi emang Kak Evi, dia memang ada di dunia sekuler, dia di dokter, tapi dari dia saya belajar bahwa perempuan tuh dibuat daripada pria. Perempuan tuh bisa kerjain 5 hal bersama-sama. Ya, perempuan bisa jadi dokter gigi, kayak ini dokter gigi spesialis ortodontik, jadi bisa pasang kawat gigi apapun di gigi ada di sana. Nah, yang kedua, dia juga dosen, dia di Universitas Pajajaran di Bandung, dia kepala program studi spesialis. So, dia juga praktek, dia juga istri pasti, ibu 3 anak, dan ibu gembala. Itu bisa dikerjain semua. Ya, kalau pria kan kerjain satu ya sakit kepala. Nah, so betapa pentingnya kita bersyukur buat para wanita yang ada di ruangan ini. Ya, tepuk tangan buat mereka. 3 anak 1 menantu. Oke, anak kita yang paling besar yang perempuan, yang paling mirip sama mamanya itu. Dia dulu kuliah di Melbourne, terus psychology, lulus, dia kerja sebentar di Bandung, dan dia bilang saya mau sekolah lagi apa? Sekarang I want to chase my dream. Oke, what's your dream? Mau sekolah di cinema study, jadi dia sekolah di cinema study. Saya pikir dia mau ke sini, cinema kan. Saya pikir mau ke Amerika, enggak. Dia bilang, saya mau ke Korea. Saya mau Korea. Kalau dia dipikir yang ditonton ibu-ibu itu apa? Gitu. Oh iya, memang semua ibu-ibu nonton drama Korea. So dia udah dari Korea 2 tahun cinema study karena harus masuk dengan sastra dan penulisan dulu dan lain-lain. Jadi dia udah 2 tahun di Korea. Yang laki-laki itu di Jerman, dia dulu jurusan aerospace engineering, sekarang udah lulus. Dia ambil master micro di MIT, dan kemudian dia sekarang udah kerja dan udah menikah. Kalau dia udah menikah, jadi saya udah punya menantu 1. Dan yang paling kecil itulah penghiburan di masa tua kita. Umur 12-13 tahun lah, Juli ini 13 tahun, yang paling kecil yang laki. So, jadi mamanya lagi berusaha bujuk dia supaya nanti sekolah di Bandung aja dan kemana-mana. Tapi anaknya bilang nggak mau. Karena ya hari ini bersyukur karena keluarga yang begini, saya terus terang ini support terbesar buat saya. Gereja yang kita bangun dari persekutuan doa dari 13 orang anak muda. Jadi saya selalu excited kalau lihat youth model begini nih. Ini yang akan bisa menghasilkan ribuan di depan. Amin. Sayang di banyak gereja suaranya nggak didengar atau berusaha dimatiin. Saudara, yang bikin ribuan itu ini. Ini nih. Bukan 1-2 pengusaha yang suka nyumbang. Sebenarnya yang bikin ribuan ini. Sebenarnya ini. Saya kalau ngomong agak keras, tolong dimaklumi aja. Jadi memang karena saya ngalamin itu semua. Dari 13 orang anak muda gereja yang cuma persekutuan doa sampai jadi seperti hari ini ada di 7 kota. Ya, Mother Church kita ada di Bandung. Bandung itu Mother Church, ya, Mother Church. Karena dia kekuatannya ada di 228 sel group. Wow. Kita nggak hitung jemaat ya, kita hitung sel grupnya. Karena disitulah backbone kita. 228 sel group. Lalu makanya dari situ kita bisa lahirkan banyak leader. Makanya jadi ada di Jakarta. Udah di Jakarta jadi ada di Sydney, Australia. Kemudian Bali, dan Malang. Ini Bali sama Malang dirintis waktu pandemik justru. Start waktu pandemik. From scratch sampai ke hari ini. Dan mereka grow. Nah, lalu lahir lagi yang ke-6 adalah Kuala Lumpur dan yang paling terakhir adalah Makassar. Makassar we start with youth. Jadi ibadahnya Sabtu. Sekarang ibadah Sabtu, orang tuanya mulai pada datang. Kita boleh ikut ibadah nggak? Ya boleh, tapi dengerin aja firman Tuhan. Mulai nontek lah, mulai pacaran lah, ya. Lahir baru dan lain-lain. Oke, tapi mereka oke, nggak apa-apa. Ya udah. So saudara nanti lihat bahwa hari ini saya mau share dengan satu judul, yaitu enrich. Ya, katakan sama-sama enrich. Saudara, enrich. Kita nih
Sering kali gereja sudah bilang, kita mau outreach, kita mau outreach, kita mau outreach, kita mau penjangkauan. Pernah outreach nggak? Outreach itu lagi bicara yang dimana kita mikir yang di dalam. Kita selalu pikirin yang di luar. Ini mau jangkau tetangga, mau jangkau ini, oke, that's good. Tapi kita pernah jangkau yang di dalam nggak? Kita seringkali hilang justru yang di dalam. Yang hilang itu yang di dalam. Makanya kita mesti lihat bahwa di dalam outreach kita perlu memenangkan hidup orang itu dimulai dengan bodinya, dengan hands-nya, dan kemudian kita akan dapatkan heart-nya. Nah, dari tiga level itu kita tahu gimana sih memenangkan bodinya, bagaimana hands-nya, dan kemudian heart-nya. Kita akan dapat 3 hal ini. So, masalah klasik, kenapa orang datang ke gereja ataupun terlibat di gereja ataupun mereka senang ada di sahabat mereka adalah ini jadi happy home apa enggak buat kita? Happy nggak sih? Makanya kita mesti lihat happy home itu apa sih? Ya kalau kita bicara happy home ya berarti creating a happy home is about more than just decor. Bukan soal dekorasi ini. It's about the energy and good vibes. Ada good vibe nggak gitu? Ya feel when you walk through the door, ya it's where your family dibilang eat and sleep. Jadi ini emang tempat di mana kita bisa hidup di situ, di tempat di mana kita bisa terhibur di situ, tempat di mana kita yang paling penting adalah the place you are your most authentic self. Bisa jadi apa ada di kita. Itulah happy home buat kita. Nah, kalau kita udah masuk ke bahwa gereja kita adalah tempat yang menyenangkan, sel group kita menyenangkan, kenapa orang nggak mau datang ke sel group? Ya, Hendy sama Marina cerita sama saya, iya di Amerika ini ya orang kan udah sampai kerja, udah gitu. Oh iya sama. Kalau orang sampai kerja di mana juga capek kerjanya. Ya di mana juga capek kerja. Cuma beda bebannya aja gitu kan. Kalau di Bandung udah tambah sampai kerja tambah kebanjiran. Udah gitu tambah macet, tambah segala macam udah ada ketimpa-timpa di situ. Ya terus gimana caranya? Kenapa mereka tetap ada di gereja dan ada di cell group? So why? Kenapa bisa ada di situ? Nah, makanya kembali, apakah itu menyenangkan buat mereka apa enggak? Dan yang pasti, kalau rumahnya menyenangkan, maka dia akan menjadi healthy home juga. Healthy home kelihatan dari mana? Ini gereja sehat apa enggak? Tidak gampang dilihat pemimpin barunya lahir nggak di situ? Ya, lahir pemimpin baru nggak di situ? Ada next leader nggak di situ? Ya buat kita ini bukan soal bicara pelayanan, bukan bicara berapa gereja bisa dirintis, tapi ada pemimpin baru nggak lahir di situ. Nah, makanya kita lihat di Alkitab, gimana Tuhan Yesus bicara mengenai ngurusin yang di dalam, bukan ngurusin yang di luar, ngurusin yang di dalam. Yang pertama, bahwa kita tuh perlu memenangkan orang adalah bodinya dulu, badannya dulu yang bisa dimenangin. Gimana caranya? Apa artinya badan? Ya, ini lagi bicara kehadirannya. Orang bisa duduk di gereja ini ada badannya. Coba lihat kiri kanan itu ada badannya kan? Kalau dicubit bereaksi, berarti ada badannya. Kalau disentuh berasa. Kalau saudara hati-hati kalau di sebelah disentuh udah nggak ada, itu lagi dan ini berarti udah nggak ada badannya gitu. Tapi kalau dia masih ada badannya berarti masih ada kehadiran. Dan sekarang pertanyaan, kenapa orang mau hadir? Kenapa tubuhnya ada di gereja? Kenapa tubuhnya ada di cell grupnya? Karena dia merasa precious, ada rasa berharga. Ada rasa berharga. Coba lihat Alkitab. Lukas 15 ayat yang keempat. Lukas 15 ayat yang keempat. Ya, ayatnya bilang begini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau dia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukan. Dan Yesus bilang kalau kamu punya 100 ekor, hilang satu, siapa yang nggak tinggalin 99 cari satu yang sesat itu sampai dia nemu, dia dapat. Nah, saudara harus lihat bahwa ayat ini lagi bicara yang pertama ini kehilangannya cuma seekor, kehilangannya cuma seekor. Kehilangan seekor tapi dia tinggalin yang 99. Secara bisnis nih, wah risiko banget ya. Hilangnya cuma satu, tinggalin 99. Sedangkan buat kita kan terbiasa untuk ya udahlah. Kalau dari 100 ekor hilang satu, itu sisa 99. Berarti cuma 0,1 yang hilang. Biarin aja dah. Tapi enggak. Kalau di sini gaya sini dibilang bahwa dia tinggalin 99, dia cari yang sesat itu. Cari yang sesat. Biar kata cuma satu, cari.
Padahal iya itu cuma 0,1% yang hilang. Sebenarnya nggak apa-apa lah kalau gereja 99, 100 hilang 1 masih 99 kan. Januari kemarin saya diajak sama pastor saya, mentor saya, dia orang yang telah hidup banyak buat saya sampai gereja kita jadi kayak gini adalah Pastor Kogi dari City Harvest Church Singapura. Diajak kita ke Korea untuk doa pagi di Korea di prayer week mereka Januari awal sama mereka di prayer week. Itu di mana sih? Di gereja terbesar sedunia. Saya kebetulan bisa ajak eksekutif pastornya gereja kita yang di Jakarta. Gereja terbesar di dunia berapa sih jemaatnya? 800.000. 800.000. Jadi saya bilang begini sama eksekutif pastor Jakarta. Ini yang kalau di gereja ini kayaknya semua udah dibilangnya, lu jangan macam-macam, jangan suka ngambek. Kenapa? Lu ngambek satu. Ini jemaat ada 800.000. Lu ngambek satu, biarin. Karena masih ada 799.900. Jadi udah sampai gitu. Satu aja bisa crash. Biarin masih ada 799.999. Itu standar tukang ngomel itu nggak datang, biarin. Tapi kemudian Roh Kudus sadarkan saya, woi, ini bisa jadi 800.000 karena dia mau hilang, urusin hilang satu juga. Makanya jadi 800.000. Kalau kita tiap kali yang hilang, biarin. Tiap kali yang hilang, biarin. Habis. Tadinya 100 hilang, wah itu penarikan. Memang semua orang harus dipuji. Semua orang tahan dengan api Tuhan. Iya. Saya punya teman yang kayak gitu. Pertama datang di kota sini, jemaat berapa? 120. Datang lagi berikut 75. Kita harus selalu penyaringan. Ini pemurnian. Oh, oke. 75 ya. Datang lagi 50. Oh, memang emas itu harus diuji. Oh, oke. Udah 50, datang lagi 30. Memang Tuhan pilih orang-orangnya kayak Gideon. Oh, untuk bertempur. Udah 30, datang lagi 15. Udah 15 sampai terakhir saya ketemu lagi 5. 5 sih jawabannya ada satu dulu yang salah. Enak aja semua diuji, semua disaring. Emang kopi juga disaring ketat masih ada segelas. Ini bubuknya juga udah nggak ada. Ya ampun. Nah ini banyak kali kita nih nggak bisa enrich gitu. Nggak sadar bahwa ini yang salah siapa, jemaat atau kita? Gitu. Nah, mari saudara lihat. Ya. Oh orang nggak mau datang Shalom kenapa? Ya kan dia capek, dia gini. 1001 alasan bisa kita keluarin. Tapi kita bisa evaluasi nggak gitu kan? Kitanya sendiri gimana? Gitu. Nah, oke. Saudara kalau lihat ini, memang luar biasa. Dia cari yang satu, dia tinggalin yang 99. Makanya untuk memenangkan badannya orang, dia mesti rasa bahwa dia itu berharga. Katakan sama-sama berharga. Berharga. Dicari, nyari mah nggak usah didatengin. Di teks juga itu udah termasuk yang nyari. Itu udah termasuk yang nyari. Saudara, ini ya satu. Kita ini kadang-kadang kebenaran kalah sama yang namanya kultur atau tradisi. Suatu hari saya sama istri lagi di London. Terus kita ketemu satu gembala. Saya tanya, jemaatnya ada berapa? 48. Kalau hari Minggu datang 48. Itu kalau datang semua. Kalau nggak datang, ya 40 lah gitu. Saya tanya, yang nggak datang diapain? Maksudnya gini, kalau 48 itu paling nggak muka masih kelihatan semua, masih hafal lah. Kalau kayak saya sekarang kita di Bandung, kalau lagi pulang di Bandung, karena hidup saya di 7 kota. Kalau kita di mall gitu kan selalu harus pasang muka, karena selalu ada yang pastor gitu. Ya mari, nanti saya sama istri tangga jalan itu turun gitu. Mari kak, mari. Gitu. Nanti istri saya tanya siapa? Nggak tahu. Iya emang udah nggak tahu. Jemaat berapa ribu? Udah nggak tahu kita. Tapi kalau 48 kan masih tahu ya. 48 kan ibu ini, bapak ini saya tanya. Kalau nggak datang diapain? Ya mari kita doakan. Ya 48. Cuma didoain, saya bilang iya. Nggak ditelepon, oh jangan. Kata gembala kita tuh nanti ofensif. Nanti dia tersinggung kalau ditelepon. Kenapa nggak ke gereja?
Udahlah, itu artinya kultur mengalahkan kebenaran. Karena kebenarannya bilang kalau nggak datang mesti dicari. Jadi lihat kiri kanannya, kalau dia nggak ada, saudara mencari dia. Bilang kiri kanannya lu mesti cari gua. Harus dicari, nggak ada mesti dicari. Nah, jadi memang dia harus rasa dia ini berharga. Caranya diapain? Yang nggak ada dicari. Yang pertama, dia mesti dicari. Yang kedua, kita tahu dia berharga. Makanya hal-hal kecil dalam hidup dia harus kita perhatiin. Kalau dia berharga. Kalau dia berharga. Kemarin kita makan malam di Texas. Makan di satu restoran steak. Oke. Jadi kita sama bapak rohani kita ini lagi makan. Ini AC kegedean. Jadi kita udah bilang AC-nya dingin banget. Ini kita mau makan tenang ya. Kalau AC-nya dingin banget kan nggak bisa makan ya. Belum lagi ini kan makan malam resmi karena dia ulang tahun yang ke-88. Jadi kan ibu-ibu udah pakai gaun semua, kan kedinginan. So, apa ini gimana kedinginan? Kita bilang ini dingin. Jadi ada yang manjat untuk itu, nutup saluran AC. Udah ditutup, masih dingin juga. Berikutnya manajernya keluar. Dia bawain tiap ibu satu-satu shawl satu-satu. Nah itu namanya berharga orang. Ini customer berharga. Kalau yang nggak berharga kan, kedinginan, cari yang hangat aja deh. Ya itulah gitu. Kita udah berapa banyak di gereja sangat begitu jawaban sama orang. Sinis sama orang gitu kan. Please, nggak bisa. Saudara, bahkan ya ada satu ayat di Pemkhotbah 7 ayat 2. Itu dia bilang gini. Di Pemkhotbah 7 ayat 2 Salomo tuh ngajarin gini. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saudara, bahwa hal sederhana pergi di rumah duka itu lebih baik daripada di rumah pesta. Berapa sering kita nih ada di rumah duka lebih sering daripada di pesta kawin. Saya kalau ada jemaat yang meninggal dan kita ada dan bisa, saya akan datang. Sometimes bahkan kemarin kita melayat ke Jakarta. Wah puji Tuhan. Sekarang kalau Bandung Jakarta saudara, ini berita bagusnya Bandung Jakarta 30 menit. Oke, apa kereta cepat? Kita bisa melayat ke Jakarta, berangkat sore, zep, sampai Jakarta, jemput sama staf Jakarta, ke rumah duka, selesai balik lagi stasiun, zep, balik lagi Bandung, pulang. Itu kenapa? Karena di rumah duka itu penting. Waktu rumah duka ini penting banget. 2 minggu lalu di anak teens, jemaat teens kita. Jemaat teens itu salah satu yang fastest growingnya kita yang di Bandung. Tiba-tiba ada satu anak teens, saya umur berapa ya, saya lupa umur 11 tahun. Anak teens umur 11 tahun, salah satu volunteer di teens 11 tahun ini, anak perempuan, meninggal karena gagal jantung. Meninggalnya di minggu pagi. Di minggu subuh jam 1 pagi. So jam 6 pagi saya udah bangun dan saya kita mesti ke Jakarta gitu ya, ada ke gereja di Jakarta. Saya bangunin anak saya umur 12. Saya bilang kamu wakilin Dedi sama Mama. Habis ibadah kamu ke rumah duka. Karena kamu harus tahu hidup ini ada hitam, ada putih. Hidup ini ada berwarna, ada black and white. Hidup ini ada senang-senang, ada nangis-nangisnya. Kamu mesti belajar. Dan habis itu sambil di kereta cepat kita WhatsApp leaders, pastornya tim semua, bilang bawa semua leader tim ke rumah duka. Dan mereka ternyata nggak cuma leader, mereka bawa anak tim, bahkan leader timsnya. Jadi rumah duka penuh sama ratusan anak tim. Dan mereka mendadak pesan konsumsi ratusan untuk di rumah duka. Why? Karena kita mesti ajar generasi ini, lu mesti tahu ya, hidupnya ada ketawa, ada nangis. Dan ini penting. Ini penting buat kita mempertahankan keluarganya tetap ada di gereja. Karena gereja gak selamanya dalam keadaan menyenangkan. Ya, ada waktunya kayaknya gue pengen pindah nih dari gereja ini. Tetapi kalau kita berada di masa-masa krisis seseorang, di situ kita. Itu yang membuat dia kan, oh iya, ini rumah saya. Kenapa? Waktu krisis mereka yang ada. Saudara, kapan kita diingat orang ketika kita hadir di masa krisis dia?
Kalau di waktu senang kita suka nggak hafal siapa yang ada di waktu senang. Nah, makanya saudara, kalau kita bisa take care mereka, kita akan dapatkan badannya dia, kehadiran dia akan ada di dalam semua activity kita dia ada. Kenapa? Karena saya rasa di sini saya berhak buat sebuah perhatian yang membuat dia rasa berhak. Kita spend a lot of budget. Contohnya untuk apa sih? Kalau yang lahirin dikasih apa namanya hampers itu isinya, cuma keranjang kecil, ada teddy bear-nya yang udah dipakein dan dibikinin baju kecil yang ada tulisannya logo gereja kita, else gitu. Kemudian ada segala urusan pernik bayi gitu kan, dan itu dikasih ke semua yang melahirkan. Ya itu kan budget gereja ya, duit gereja sih. Tetapi kita memang lihat ini sesuatu yang, ini hal-hal yang penting buat dia. Ini hal yang penting buat dia. Jadi mari saudara lihat bahwa ini di luar banyak ulang tahun, anniversary dan lain-lain. Itu budget semua isinya. Tetapi terus terang itu nggak membuat kita menjadi miskin. Kita harus lihat bahwa kayak membuat dia rasa kamu nih berharga di sini. Kamu nih berharga ada di sini. Oke. So, jadi seberapa jauh kita bisa bayar harga buat kehidupan dia, itu yang mesti kita buat. Kalau kita lihat leaders yang ada hari ini, kita mesti ingat gimana kita kebangun. Sering banget saya sama istri ngurusin suami istri berantem dan masih kontak kita dan istrinya kabur dari rumah. Jadi kita ke rumahnya nongkrong jam 10 malam, istrinya baru. Terus kita coba istrinya hubungin istrinya sampai istrinya mau jawab, balik ke rumah jam 1 pagi, dilayanin sampai jam 2, jam 3, nanti pulang ngetir mobil udah jam 3 pagi gitu kan. Ada puji Tuhan, dia ini satu lagi. Dan itu tuh gak cuma beres sekali, kadang-kadang sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi hari ini dia jadi pemimpin. Saudara tahu bahwa itu semua dibangun dengan begini. Nggak ada orang-orang itu jatuh dari langit dan terus bagus gitu. Bukan bisa. Itu nyangkut yang begini. Makanya puji Tuhan kalau hari ini kita punya pemimpin, tapi mesti ingat bahwa nyari satu yang hilang itu, dalam terjemahan Lukas 15 di Lukas 15 ini ayat 7-nya tuh dia bilang begini, bahwa dalam bahasa Inggrisnya, there is more joy in heaven over one sinner's rescue life than over 99 good people is in no need of rescue. Jadi bukannya orang nggak perlu pertobatan, tapi good people no need rescue. Ya, kenapa? Kalau mereka lagi nggak perlu pertolongan, nggak apa-apa, tapi kita urusin yang lebih perlu ditolong. Itu aja. Jadi memang benar-benar memberikan perhatian one by one itu yang membuat orang kita dapatkan badannya, kehadiran. Yang kedua, kita mesti bisa menangkan namanya hands. Hands itu lagi bicara potensi. Ya, potensi. Ini lagi bicara berdaya guna. Kalau orang punya, dia berikan tangannya, itu lagi bicara dia berdaya guna. Nah ini dia. Lukas 15 ayat 8. Di Lukas 15 ayat 8, atau perempuan mana yang punya 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan. Ini lagi bicara uang dirham. Uang dirham. Pecahan terkecil di sini kalau di Amerika apa ya? Penny. 1 sen. 1 sen. Kalau kita nyetor tabungan ke bank $1.000, lalu kurang 1 sen, sama kasir gitu berapa? 99,99 sen. Bisa nggak kita bilang ke kasir, cincai lah ya, 1 sen. Atas kasirnya nggak jawab. Kalau semua saya cincai kayak bapak, sehari saya mesti nombok berapa ini? Iya kan gitu. Nggak bisa. Artinya 1 sen ini tetap ada gunanya. Termasuk orang yang kita suka lirik sebal di gereja, itu tetap ada gunanya. Tetap ada gunanya. Tetap ada gunanya. Bilang kiri kanan, kamu berguna buat saya.
Superman. Semua pasti perlu orang lain. Ada hal yang kita nggak bisa, orang lain bisa. Jadi memang untuk itu kita perlu menemukan potensi dia apa. Dan untuk bisa menemukan potensi dia, dibilang ini ya, sampai yang dibuat sama perempuan ini, satu dia menyalakan pelita. Menyalakan pelita itu artinya dia benar-benar perlu hikmat Roh Kudus nih, orang potensinya apa. Kalau nggak mau, ini potensinya apa? Ini potensinya apa? Waktu anak-anak masih kecil-kecil, yang dia butuhkan sekolah minggu yang ada playground. Itu gereja kita playgroundnya gede-gede semuanya. Jadi syarat kita kalau gereja ICC, El Shaddai Creative Community Church, gedung kita selalu kita perhatiin gedung sekolah minggunya. Dan kita mau gedung sekolah minggunya always the best. Kenapa? Karena ini bocah-bocah ini perlu itu. So, tapi begitu mereka teens, kita mulai lihat, oh mereka mulai pengen do something. Kita mesti cari, apa sih? Saya ngadepin anak saya sendiri. Dulu sih ke gereja gak banyak ini itu. Iya udah, pokoknya yang penting dia main sampai nggak pulang. Udah. So, sekarang dia perlu temukan potensinya apa. Katanya kamu pengennya apa? Pengen belajar drum, oke, drum, oke. So, dan dia belajar, kita urusin. Temukan aja apalagi. Pengen fotografi, boleh. Kamu masuk di volunteer media, boleh. Jadi sekarang malah lucu. Kalau kita mau pergi, kamu mau ikut nggak? Nggak. Kenapa? Aku pelayanan. Orang yang kalau ditemukan potensinya, pelayanan, kamu pergi. Perlu hikmat roh, mesti gimana nih? Perempuan ini dia nyalain pelita lalu nyapu rumah. Nyapu rumah tuh barang diangkatin. Gereja kalau perlu ubah struktur, ubah segala macam, ubah interior supaya orang ini potensinya bisa muncul di situ. Dulu kita masih di gedung lama, Marina Hendy masih di Bandung, masih tahun 2000, mungkin 2009 gitu lah, 2009. Nah, tapi kita udah mulai pakai gedung yang kapasitas 200 orang. Jadi udah mulai pakai lampu-lampu Fresnel, udah mulai ada layar, ada video. Nah, itu ada datang tuh 2 ibu muda, dia bilang gini, Kak, boleh nggak kita pelayanan di gereja? Oke, kalau mau bikin apa? Ini kan sekarang udah mulai pakai lampu sorot ya, sama ada kamera. Itu mukanya singer-singernya suka kelihatan pucat kalau kena lampu sorot, kayak bangun tidur jadi. Atau kalau dia dandan sendiri suka kelebihan, jadi kayak pohon Natal. Oke. Kamu bikin apa? Kita boleh nggak kita yang riasin mereka? Itulah hari dimana lahirnya makeup artist ministry-nya kita. Makeup artist ministry, 2 ibu muda ini awal. Sekarang kita punya 24 makeup artist yang tugas dari pagi jam 6 pagi. Kalau saudara ibadah 8.30, dari jam 6 saudara mesti datang. Itu untuk para singer dan untuk para semua yang ada di front line, ya, perempuan tentunya. Yang laki kadang-kadang dressnya juga diatur. Ada dress code udah dikasih dari 2 hari ke berapa hari sebelumnya. Saya nggak ada di grup mereka soal itu. Minggu ini apa ini dan lain-lain. So itu semua dibuat cuma sampai potensi orang masuk. Kenapa kita di gereja punya kafe? Ya karena ada orang yang punya talenta itu. Jadi datang 2 orang ke tahun 2014, boleh nggak kita di gereja bikin kopi? Boleh. Karena mereka memang bisnisnya kopi. Jadi mereka bawa mesin kopi kecil sama 1 gilingan kopi. Ya udah. Hari itu dia 50 cup terus berhenti. Nah, kenapa berhenti? Gilingannya panas. Oh gitu. Jadi boleh nggak gereja beliin gilingan? Boleh. Beli. Saya pikir beli gilingan kopi murah ya. Ternyata $1,000. Ya udah. $1,000. 3 bulan kemudian dia datang lagi sama saya. Kak, sekarang mesinnya yang panas. Ya, mesin buat di rumah dipakai kafe. Ya panas lah. Gitu. Jadi gimana? Ya kita mesti beli mesin kopi. Gitu. Oke. Yang gimana? Ya udah dia bilang ya satu unit aja gitu loh. Yang idealnya gimana? Ya 2 unit kayak di kafe. Nah kayak gitu berapa? 5.000. Saya pikir gini. Oke ini deh. Gimana kalau kita deal-dealan? Kamu bersedia latih anak-anak teams kita jadi barista? Saya beli itu barang. Dia bilang, oke, ya udah, deal. Kita beli. Itu jalan sampai ke hari ini. Hari ini kita punya berapa banyak barista yang ngajarnya gereja?
apapun kalau perlu dirubah demi supaya ini muncul semua dan bisa ada di situ. Makanya gereja nggak pernah makin miskin, nggak pernah makin kecil. Kenapa? Karena orang-orang ini satu badannya dapat, sekarang kita dapat tangannya, potensi. Tangan tuh lagi bicara potensi. Ketika dia potensinya dihargai di situ. Suatu hari ada jemaat datang sama Pastor Victor. Pastor Victor pernah kesini, Victor Wah, yang orang Timor. Loh, dia eksekutif pastor kita. Dia datang sama Pastor Victor. Kak, saya ini lawyer. Kita ada nggak? Bisa nggak saya bantu jemaat yang bermasalah gini-gini? Ada nggak sih unit pelayanan itu? Pastor Victor langsung bilang ada. Oh ada ya. Oh luar biasa banget ya, ada ya. Udah lama kayak itu unit pelayanan itu enggak. Baru aja nih ketika kamu ngomong jadi ada. Ketika kamu ngomong ya bikin aja susah. Sekarang ada. Jadi kita punya ministry bantuan hukumnya ada. Dan beberapa lawyer gabung ke situ. Jemaat yang perlu konsultasi sama mereka. Gratis ya karena gereja kan. Ini ministry. So jadi kalau perlu diadain hari ini. Gitu. Kenapa ini diadain? Karena kamu ada. Gitu aja udah. Kenapa jadi ini ada? Karena kamu ada. Kalau kamu nggak ada, kita nggak mungkin bikin ini. Nangkap nggak saudara? Iya itu aja. Munculnya parking ministry kita juga gitu. Dari beberapa orang prihatin, aduh di mobil nggak ada yang ngatur gini-gini. Jadi siapa yang mesti ngatur? Yang terbeban lah yang ngatur. Ya udah, jadi mereka ada di situ. Parking ministry. Sekarang parking ministry termasuk yang diminati karena ada valet. Gereja kita punya valet. Nah, valet itu mereka nyobain semua mobil. Jadi itu paling diminati. Paling berminat mereka. Udah nyoba lebih baru yang gini. Obrolan sendiri di mereka. Ya, kenapa itu ada? Karena dia ada. Karena potensi ini ada, jadi itu ada. Nah, kadang-kadang tanpa sadar, dirham yang hilang ini, penny yang hilang ini, itu terjadi karena kita sendiri. Sekarang ada pin next generation leader begitu. Seneng kan kalau singernya muda? WL muda. Wah, seneng. Tapi di awal-awal saya bilang, coba ya kalian bisa nggak ya? Karena mereka senang banget nyanyi lagu bahasa Inggris gitu. Dan buat saya tuh nggak, saya penyembahan masih mesti bahasa Indonesia gitu. Sedangkan yang muda-muda ini bahasanya Inggris gitu. Jadi lagunya lagu Hillsong, lagu Elevation, lagu Battle, lagu aduh. Jadi saya bilang ini bisa nggak ya lagunya? Coba gini deh, oke kita deal lagi. Kalau ada 3 lagu, 2 Indonesia, 1 Inggris deh boleh. Ya jalan di 1 Inggris, 2 lagu Indonesia. Jadi kan saya susah penyembahan masih bisa pakai lagu yang tadi tuh. Nah itu baru bisa tuh lagu Indonesia tadi tuh. Kalau pakai lagu Elevation mandap gitu. Ini artinya apa? Tapi yang muda-muda ngerti semua. Dan mereka menghayati banget, saya enggak. Tapi buat saya, udah deh. Udah 2 Indonesia, 1 Inggris. Lama udah dibilang gitu, lama-lama jadi tetap lagi 2 Inggris, 1 Indonesia. Saya bilang kan dealnya udah 2 Indonesia, 1 Inggris. Dia bilang, Kak, tapi memang kita benar 1 Inggris. Tadi 2 Inggris, enggak. Yang 1 itu lagu bikinan kita. Jadi mereka pun yang generasi baru, kalau ngarang lagu, Inggris lah itu. Karena bahasa mereka udah begitu. Coba anak perempuan saya kalau dibilang, kita mau makan, kami pimpin doa ya, in English. Ya sana pimpin doanya Inggris. Saya nggak bisa bilang, nggak Indonesia, kalau perlu Sunda, nggak bisa. Nggak bisa. Otaknya udah begitu. Nah ini saudara, seringkali kita ngeributin yang kayak gini. Ribut urusan begini. Benar-benar satu bapak loh ngomong sama saya, karena saya senang banget di gereja. Dan bapak muda ini kita urusin dari urusan perceraian dia sampai dia gimana sampai dia stabil lagi hidupnya, kita urusin. Kalau dia bilang tapi Pak, aduh saya nggak bisa banget di gereja ini. Kenapa? Saya nggak bisa penyembahan, saya nggak bisa lagunya. Jadi harus gimana? Ya udah Pak, boleh saya kembali ke gereja lama? Boleh Pak, boleh. Kita mau semua pelayanan for free. Jadi benar-benar satu bapak keluar dari gereja kita karena nggak bisa praise and worship. That's it. Terus saya mesti bilang apa? Balik lagi yang penting praise and worship. Boy, dengar lu, satu keluar gara-gara lu semua. Oke, satu masuk, ini keluar semua. Gitu lah ya. Bener aja. Ini kalau lagi ngomongin potensi, mari kita bicara
Tapi saya lebih pilih ya udah anak-anak kita biar berkembang. Tapi bapak ya memang bapak mungkin lebih cocok di sana. Gak apa-apa Pak. Go ahead. Yang penting bapak berkembang. Tapi anak-anak juga perlu grow. Dirham ini jangan sampai hilang. Juga nih Bapak Ibu Saudara. Yang selalu malam hari ini. Aduh. Ya. Jadi mari kita lihat bahwa memang untuk next generation leader lahir ini, ya kita perlu punya ruangan, make room. Ya, kita perlu kasih ruang buat generasi ini lahir. Oke. So, jadi memang kita belajar banyak dari hal ini. Dan dibilang perempuan ini mencarinya dengan cermat. Ya kalau perlu dikonselingin lah satu-satu. Kenapa sih? Ini gimana sih? Supaya apapun yang dia bisa, ini kita temukan potensinya masuk. Saudara, apa dampaknya kalau orang ya potensinya ditemukan? Kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud itu Mazmur 84 ayat 10 bilang begini. Di Mazmur 84 ayat 10 Raja Daud bilang begini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, kalau direnungkan Raja Daud mau apa? 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Dan lebih baik di ambang pintu rumah Allahku. Perhatikan. Zaman dulu bait Allah itu dibagi 3. Ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Dan 3 bagian ini nggak punya orang tuh punya tempat masing-masing. Jemaat tuh adanya di mana? Di halaman. Ruang kudus siapa? Para imam. Ruang maha kudus siapa? Imam kepala saja yang boleh masuk situ. So, Daud ada di mana? Dia bilang gini, lebih baik 1 hari di pelataran. Padahal Daud imam apa bukan? Daud imam. Seharusnya dia bisa ada di ruang kudus. Tapi Daud bilang lebih baik aku di pelataran 1 hari. Ngapain di pelataran? Pelataran itu tempat di mana jemaat berada. Jadi Daud dia senang berada di tengah-tengah jemaat. Kenapa? Karena di situ dia bisa lakukan sesuatu buat orang. Di situ dia menyapa orang, dia ketemu orang. Di mana? Di pelataran. Kalau di pelataran itu tempat dia ketemu orang. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bahkan dia bilang lebih baik berdiri di ambang pintu rumah. Itu di depan pintu. Ngapain? Depan pintu itu tempatnya siapa? Coba pikir kalau ke gereja, depan pintu tempatnya siapa? Asyur. Daud bilang lebih bagus gua jadi asyur daripada tempat yang lain. Kenapa? Karena di situ dia rasa saya do something. Wow, saudara, ini orang macam Daud. Dia melihat bahwa di tempat di mana dia bisa berbuat sesuatu, di situ dia ada. Jadi saya belajar, iya benar juga. Kenapa bapak ibu ini ada? Kenapa anak-anak ini ada? Karena dia rasa saya bisa do something di sini. Di tempat mereka nggak bisa. Oke, puji Tuhan. Nah, jadi mari bapak ibu saudara. Sekali lagi, cocok nggak cocok, apalagi alasan orang jauh. Saya rada nggak terlalu percaya tuh soal jarak. Saya udah ketemu orang-orang yang bayar harga luar biasa. Orang bersedia bayar harga untuk sesuatu yang berharga buat dia. Dia akan bayar harga. Dia akan bayar harga. Kalau kita tolongin dia dan di situ dia bisa jadi sesuatu, orang akan bayar harga. Waktu dulu kita ibadah di satu gedung tower sampai tahun dari 2014 sampai 2017. Itu gedung bertingkat itu kita ibadah di lantai 13. Cuma ada 3 lift di situ. Dan dari pertama kita masuk situ, di depan lift karena semua jemaat ngantri, itu ada satu ibu yang jualan kue-kue jajanan pasar. Pakai apa sih yang tempat dari kaleng gitu tuh dia buka gitu. Nanti jemaat tuh sambil ngantri bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, terus nanti masuk lift karena antrian liftnya panjang. Oke. Suatu hari kita mesti pindah dari gedung ini. Kita lagi ngebangun gedung kita yang baru. Ibu ini datang terus di proyek. Datang terus dan dia datang terus di proyek, dia temuin kepala pembangunan kita. Pak, boleh nggak saya di sini? Boleh nggak saya tetap jualan di sini? Dijawabnya sama bagian pembangunan, Bu, ini kan areanya mall. Kita nggak tahu kalau di sini boleh apa nggak jualan begitu.
Jadi kita nggak ngerti nih. Oh, tapi dia datang terus. One day, saya lagi di situ, dia datang. Kebetulan ada istri saya di situ datang. Halo ibu, gini. Dia ketemu istri saya. Ya boleh nggak bu, saya jualan di sini. Saya bilang wah susah juga sih di mall ya. Kita ada area yang dihitung sama mall dan lain-lain. Waktu pulang, istri saya bilang ini, itu ibu cuma mikir gimana per hari dia dapat uang $5 doang. Gitu. Kita sih udah mikir yang gede-gedenya, dia cuma mikir segitu. Dan cuma itu hidup dia segitu. Usahain lah buat dia. Jadi akhirnya suatu hari saya ke proyek, si ibu itu ada, saya bilang ini, saya tanya kepala proyek, ini area kita mana sih? Ini kak, garis kuning ini area kita. Saya bilang bu, ibu saya kasih satu meja di sini. Jangan lewat dari garis kuning area mall, kita nggak bisa apa-apa. Ibu di dalam garis kuning ini satu meja. Dia makasih banget. Jadi si tante ini kita rada kurang kenal namanya, tapi seluruh jemaat, ribuan jemaat tahu nama dia cuma Tante God Bless You. Karena kalau dibayar selalu bilang God Bless You, jadi Tante God Bless You. Si Tante God Bless You ini, jadi memang tiap minggu datang di sini, 2 ibadah. But yang mengejutkan buat kita, kalau Sabtu dia datang di ibadah Jumat. Kenapa? Kan saya harus ibadah. Kalau minggu kan saya jualan, saya harus ibadah. Jadi saya bisa ibadahnya Sabtu. Jadi kumpul anak-anak gitu. Duduk di belakang Tante God Bless You di tengah jebret-jebretan lampu Tante God Bless You pakai kata-kata. Itu lagunya banget enak banget. Lagunya lagu praise mana Tante God Bless You ada. Dan selalu ada. Saudara, jadi orangnya kalau diperhatiin, dihargai, dianggap kehadiran, apapun juga dia ada di situ. Ya, benar. Kalau dia mau datang, siapa yang nyalahin? Nggak ada yang nyalahin juga kok. Misalnya, habis nggak ada ibadah Sabtu, oh iya benar juga. Ya udah datang. Dan kita juga nggak suruh dia ibadah. Memang dari awal juga dia datang ke kita karena untuk jualan kan. Kita nggak suruh dia ibadah, tapi dia memang pengen di sini. Dan jangan salah, memberi persembahan dan memberi perpuluhan orang. Itu yang lebih saktinya lagi. Jual kue basah, datang. Ketika persembahan, dia tetap persembahan, tetap perpuluhan, aneh juga. Belum lagi kalau anak kecil, selalu panggil sini, mau apa? Anak saya mau apa? Ya mau. Dan selalu dibilang, suatu hari anak saya sama rombongan sekolah minggu, dia bawa dia bilang sini. Kalau di sini anak pastor gratis. Jadi kita bilang awas, nggak boleh kamu gratis. Jadi pemandangan tiap hari minggu tuh istri saya sama dia lagi lemparan uang. Kita mau gratis, nggak boleh. Dia nggak mau juga dibayar, nggak mau bayar. Nah, so itulah saudara. Kalau orang dihargai dan dianggap bahwa ya kamu berguna buat kita. Biar sama. You got something? Jadi, again, kalau orang ini sekali lagi, seberapa besar pun potensi, tapi kalau kita abaikan, hilang. Hentikan perdebatan di gereja urusan next generation. Pokoknya kalau itu bisa tolong generasi berikut, mau aturan gereja juga gua robah. Demi generasi berikut tetap ada di sini. Jadi karena itu nggak bisa ditawar. Sudah bisa bayangkan, kita gereja di 7 kota. Hari ini saya ada hari ini saya ada di sini. Ini kan kalau di Indonesia kan udah mulai ibadah nih kan. Minggu pagi kan mereka. Saya di sini. Eksekutif pastor itu kan bagian eksekusi. Eksekutif pastor kita lagi di Paris. Kenapa? Karena usus buntunya pecah di Paris. Saya kadang-kadang mikir gaya amat sih lu pecah usus buntu kok di Paris. Bukan gaya itu musibah. Iya, musibah. Pecah usus buntu. Jadi adik ipar dia nikah sama orang Belgia dan dia pecah usus buntunya di Paris. Jadi ini operasi kemarin di Paris, saya sambil di Texas ngurusin dia operasi di Paris. Terus ini masih harus stay lagi di Paris 2 minggu.
Saudara bayangin, kalau kita nggak punya next generation leader, selesai nih gereja. Punya leader-leader yang udah bisa jalan dan udah bisa ambil keputusan dan ada di tempat. Tapi itu tuh nggak terjadi dengan sendirinya. Itu tuh dilahirkan dan dibentuk dan dihargai ketika mereka buat sesuatu. Oke, yang terakhir. Dan yang terakhir. Ini ada Q&A nggak sih? Oh, bebas. Ya, tergantung masalah. Saya biasanya lebih bagus kalau ditanya. Nah, yang ketiga tadi udah body, udah hands. Sekarang apa sih? Heart. Nah, ini dia. Heart. Heart itu orang rasa bahwa dia dikasihi tanpa syarat. Dikasihi tanpa syarat. Rasa dikasihi tanpa syarat. Dicintai tanpa syarat. Lukas 15 ini. Ayat yang di Lukas 15 ini, saudara tahu perumpamaan anak kilang. Kan dibilang gini, kalau perumpamaan anak kilang pada belum tahu, dimulai dari ayat 11 kan Yesus berkata, ada seorang punya 2 anak laki, yang bungsu bilang sama bapaknya, berikan padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku, lalu ayahnya bagi-bagiin hartanya. Kayak di antara mereka. Ayat 13, pada beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh, di sana dia memboroskan harta milik itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu dan dia pun mulai melarang. Ya, dia 20 dibilang gini, maka jadi udah mulai melarang, udah makan sampai makan, mencoba ambil makanan yang punyanya babi pun dia masih nggak dapat itu. Dia berpikir di rumah bapakku banyak makanan, maka dia putuskan saya kembali ke rumah bapak. Dibilangin, maka bangkitlah ia dan pergi pada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. So, mari kita lihat begini. Hal yang membuat orang menaruh hatinya di situ, di hati, adalah ketika dia rasa dia dikasih tanpa syarat. Kapan kasih tanpa syarat keluar? Ketika dia bikin salah. Ketika dia bikin salah. Ketika dia bikin salah dan kita tetap mengasihi dan menerimanya, maka akibatnya dia akan taruh hatinya di situ. Makanya penting banget buat kita nih menerima orang justru di dalam kesalahan dia. Masih salah dan kita tahu masih kacau hidupnya dan kita yang suruh merangkul dia. Dan lihat apa yang dibuat Bapak ini. Merangkul dan mencium dia. Ini lagi bicara menerima dia. Saudara, orang itu bertobat karena 3 B. B yang pertama adalah kita belongs dia dulu. Bahwa kita merasa bahwa dia bagian dari kita. Sekacau apapun kelakuan. Yang kedua, maka dia akan believe. Dia akan believe sama kita dan sama Yesus. Baru yang ketiga, behave. Kalau kita kan enggak, nomor 1 kita tuntut dari orang apa? Behave. Gak bisa. Belongs itu. Belongs itu. Belongs itu. Saudara jangan kaget kalau ke gereja kita melihat orang tatoan seleher-leher sampai ke tangan-tangan itu banyak banget di kita. Gitu. Kenapa? Karena kita belongs mereka. Kita salami, kita rangkulin dia, ya, dan lain-lain. Dan itu yang ada. Even saya kalau ketemu dan bisa soalnya apa mereka, dan mereka kaget disapa. Gitu. Karena kalau belum tentu di gereja lain dia disapa. Kita belongs. Makanya dia believe. Dan believe, behave. Dan ini kita alami. So, jadi saudara penting banget untuk kita selalu lihat begini. Dia 24 alasannya Bapak ini bersukaria adalah dia bilang begini. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Bahwa penting banget kita bersukaria untuk orang yang dulu mati sekarang hidup kembali. Makanya baptisan buat kita tuh gak pernah sembunyi-sembunyi. Baptisan itu sesuatu yang dirayakan. Baptisan itu dirayakan. Buat kita baptisan dirayakan. Dirayakan banget. Dan baptisan itu bukan sekedar baptis buat kita. Orang dikasih anduknya ada bordiran gereja, dikasih t-shirtnya, dikasih sandalnya, sekarang tambah sandal. Baptisan udah sandal. Iya, terakhir bukan banyak. Kalau mau baptisan ternyata satu goodie bag. Kenapa? Karena buat kita baptisan itu penting. Belum lagi semua tim media terlibat karena itu ada foto baptisan dan lain-lain. Kenapa? Karena kita lihat ada orang mati sekarang hidup lagi.
So dampaknya apa? Lihat Raja Daud. Raja Daud bilang begini di Mazmur 69 ayat 9. Ini udah ayat terakhir. Mazmur 69 ayat 9. Dia bilang gini, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela kau telah menimpa. Kenapa Daud sampai bisa bilang cinta untuk rumahmu menghanguskan aku? Bahwa Daud cinta banget sama rumah Tuhan, karena dia tahu Tuhan tuh terima dia meskipun dia udah jatuh berzina, udah bunuh orang dan lain, tapi Tuhan tetap terima dia dan tetap dia jadi raja. Buat Daud ini bukan soal ya, karena kalau cinta Tuhan dia no choice lah. Oh enggak. Dia punya free will kalau dia mau tinggalin Tuhan, tapi enggak. Dia tetap, bahkan dia bilang cinta untuk rumah. Saya harus lihat bahwa orang-orang yang sekarang menaruh hati mereka di gereja kita, itu adalah orang-orang yang dulunya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tapi hari ini mereka, karena mereka taruh hati, jadi Tuhan juga memberkati mereka. Apa sih artinya menaruh hati? Mereka taruh hidup mereka. Apa sih artinya taruh hidup? Berarti mereka taruh juga waktu mereka di situ, mereka taruh tenaga mereka di situ, mereka taruh duit mereka di situ. Ada di situ. So, saudara, jadi kita nggak bisa bilang kenapa orang nggak mau taruh waktunya, kenapa orang nggak mau taruh tenaganya, apalagi duitnya, ya hatinya nggak di situ. Nah gimana dapetin hatinya? Gitu. Justru menerima dia dengan segala kekurangan dan kesalahan dia. Oke. So jadi saudara ingat, inti dari menjangkau yang dalam adalah cari yang hilang, temukan potensinya, terima dia waktu dia salah. Ini yang saya kira bisa menolong kita untuk melihat, orang kalau udah alami ini, udah deh, cuma sekedar melepasin satu shift kerjaan juga buat dia bukan no big deal gitu. Kita juga gereja kita yang di Sydney Australia juga ngalamin begitu. Di Sydney Australia sama, kalau saudara mau kerja hari Minggu, saudara akan terima double. Tapi buat mereka lepas, nggak apa-apa, ini waktu kita pelayanan dan tapi Tuhan bukan buat mereka tambah miskin, tambah diberkati. Ada amin saudara. Oke, ini yang saya share malam hari ini. Saya serahkan kembali sama Pastor Adi. Kita kasih waktu. Ada tanya jawab. Oke, feel free. Siapa yang mau kasih? Yes, silakan Pak. Pertanyaannya singkat, padat. Silakan Pak. Namanya siapa? Boleh bantu? Terima kasih Pak Adol. Ya. Tadi kamu bilang singkat kayaknya nggak mungkin saya sampai poin yang saya mau tanya. Apa? Pertama, mungkin saya tegaskan atau appreciate untuk Pastor Naila tentang cell group ya. Kalau cell group ini mungkin saya sekian sekali sangat lebih penting. Bahkan sering saya utarakan, mari cell group itu bisa timbal balik, jadi unik-unik apa yang kita mau sampaikan ada bisa ada waktunya. Sementara gereja hanya 2 jauh jangkau gitu, nggak bisa kita tunjuk tangan. Nah itu yang saya maksud. Jadi saya setuju kali dengan terus Ada pertanyaan. Pertanyaannya ada tadi saya salah baca WA ini, saya bikin Pastor Naila mau sampaikan sel grup, sel manusia. Jadi saya baca-baca tentang sel manusia itu ya yang alam tubuh manusia hubungannya kita. Ternyata sel grup maksudnya kayak nggak apa-apa. Jadi saya siapkan 2 pertanyaan yang mudah-mudahan Bapak, Pastor Aldo, Pastor Hendy, Pastor Rosid, Pastor Naila, Senior Pastor bisa kasih gambaran. Pertama berhubungan dengan Daud, dua-duanya ini. Mungkin Bapak Ibu tahu kisah perselingkuhan Daud dengan Batseba. Jadi saya nggak perlu baca. Tapi ketika Daud jatuh dalam perzinahan itu dengan Batseba, tiba-tiba muncul Nabi Nathan datang dengan satu teka-teki dan menegur Daud. Ya, pada saat itu ada Daud mengaku, dan padahal kalau saya gambarkan Nabi Nathan ini muda belia, muda sekali, jauh lebih muda dari Yeremia dan Yesaya. Sementara masih ada Nabi Samuel yang lebih senior dan itu mengurapi Daud waktu itu. Nah, saya mau bertanya, siapakah Nabi Nathan ini? Sehingga seberani-beraninya
tegur Raja Daud. Padahal kalau kita tahu karakter Raja Daud ini, mungkin Bapak Ibu baca dalam perjalanan jurnalnya dia, satu waktu Abigail dan suaminya Nabal itu gunting bulu domba dan Raja Daud meminta sedikit itu. Tapi Nabal ini menolak. Sedangkan Abigail yang bijaksana, istrinya ini menghampiri Raja Daud. Sampai Raja Daud ada statement gini, kalau besok hari dia masih ada napasnya, jangan sebut aku. Saat itu mendengarlah Raja Daud Nabal ini mati kasus tiba-tiba. Nah itu karakter Daud. Nah saya mau tanya, Pertanyaan Bapak apa nih? Selain Nabi Nathan ini? Selain Nabi Nathan apa lagi pertanyaan keduanya? Ada satu kisah tentang peperangan Goliat dan Daud. Ya. Kita tahu kisah ini Bapak. Sebuah tahu deh. Intinya apa Pak? Narasinya gini. Waktu Daud datang ke tempat itu, Daud ada kisah narasinya gini. Diambillah 5 buah batu dari dasar sungai itu, ditaruh batu-batu di kantong umpannya bersama parangkannya, dan maju dia. Dan ada selanjutnya banyak sekali. Nah, coba Bapak Pastor ini explain tentang 5 buah batu dasar sungai, terus di kantong umpan ini apa gitu. Jadi ini ada nama cap gitu. Makasih itu aja. Oke. Ini bagus banget pertanyaannya. Lebih bagus lagi kalau dibahas di sel group. Iya. Karena kalau di sini bisa panjang. Iya. Pertanyaannya juga mengenai Nathan dan Daud. Siapa Nabi Nathan itu kok berani-beraninya padahal dia masih muda bukan gitu Pak? Iya. Oke, itu dulu Om. Satu dulu pertanyaan. Siapapun hamba Tuhan, saya ini banyak mimpin orang-orang yang lebih tua. Tapi jangan maju karena pribadimu, majulah karena Tuhan. Kalau kita ngomong sama orang, kita harus bicara firman-Nya bilang begini. Bukannya menurut saya atau pendapat saya, bukan. Saya sih kalau datang sama yang lebih tua, saya cuma bilang Om, firman-Nya sih bilang begini. Jadi ini urusannya sama firman. Kalau opini saya sih nggak begitu. Atau saya manusia sih ya mungkin bisa beda, tapi firman bilang begitu. Jadi bagusnya sih kita ikutin firman. Sama sih, Nathan juga dia muda, dia sampaikan firman, kebenaran. Ya. Jadi kenapa kita nggak usah bahas siapa si Nathannya? Karena background kita kan berbeda-beda ya. Jadi nanti kita kejebak bahwa yang ini pasti diterima, ini enggak. Tapi semua yang bawa firman pasti diterima. Ada amin. 5 batu. 5 batu. Pernah tahu nggak bahwa Goliat itu ternyata 5 bersaudara? Goliat itu Bible study menunjukkan bahwa dia punya 4 saudara lain. Dan kisah lain, saya ada sih khotbah mengenai the next giant di dalam hidup kita. Dan memang 4 saudaranya Goliat dibunuh oleh orang generasi berikutnya dari Daud. Ya, salah satunya Jonathan yang bunuh dia. Oke, so kesimpulannya bahwa memang Goliat nggak sendirian. Kita ada. Dia punya saudara lagi dan total mereka milih. Oke, itu aja sih. Ada lagi yang mau bertanya? 1-2 pertanyaan. Silakan. Tentang cell group, tentang gereja, tentang kehidupan, tentang generasi. Ada yang mau bertanya lagi? Yang lain? Silakan. Anyone? Yes, Om. Silakan Om. Nama dan apa pertanyaannya? So my name is Dexter. Sorry, bahasa bagus. Tapi I wanted to ask, you talked a lot about the younger generation. Is there one piece of advice that you could give to us so we can grow in God and pursue a bright future? Thank you. By the way, Dexter ini Fulbright terima Yale University. Jadi pertanyaannya pada bahasa Indonesianya apa message-nya ya? Pesannya apa ya untuk generasi muda ya? Oke, Om, apa pesan untuk generasi muda untuk tetap stay strong in Christ? Ya, apa tuh? But you still can't
understand bahasa? Yeah. Oh, oke, you can understand bahasa. Ya. Karena saya punya menantu yang lahir besar Jerman, meskipun muka Indonesia. Jadi saya juga kalau ngadepin dia separuh dia ngomong Dedi, ya, yes. Oke, thanks. Excellent. 3 hal yang pengaruh sama hidup kita. 1, Word of God. Ya. Sekarang saya ajar lagi anak saya paling kecil untuk baca Alkitab dari Alkitab yang cetak, bukan digital. Baca yang cetak. Saya bilang baca aja 1 pasal, nggak ngerti, nggak apa-apa. Leave it. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Yang penting kamu baca. Belum ngerti, baca lagi berikutnya. Terus baca berikutnya. Nggak ngerti, nggak apa-apa, tinggalin. Karena Roh Kudus one day akan bicara sama kamu dengan apa yang kamu dengar. Kalau kita berhenti karena nggak ngerti, saya juga masih banyak nggak ngerti. Tapi kita terus jalan, keep moving. One day Roh Kudus akan berikan kita pengertian. Lagi pula kalau ditanya kemarin kita breakfast apa, kita lupa. Kita seringkali gitu, kemarin baca apa? Lupa. Baca. Bukan soal itu. Breakfast apa? Lupa. Yang penting hidup. Terbukti bahwa breakfastnya lupa, hidupnya ada. Sama Alkitab juga gitu. Kadang-kadang belum ngerti, tapi kehidupannya ada. Hidupnya ada. Dan one day ketika kita dalam problem, Roh Kudus bisa buka itu. Word of God. 2, you need the spiritual father. You need the spiritual father. Kalau enggak kita akan jadi anak jalanan. Karena kids needs boundaries. Dan perlu ada orang yang bilang nggak boleh begini, nggak bisa begitu. Saya dulu mimpin dan saya pikir saya pemimpin muda. Oh, I'm a leader gitu. Oke. Tapi saya nggak tahu harus bagaimana. Dulu orang Pantekosta karismatik suka bilang gini, yang paling penting tuh hati. Ya benar, hati. Terus what next? Kita tuh perlu yang namanya know how, tahu apa dan bagaimana. Nah itu tuh mesti kita belajar dari orang-orang yang udah jalan dulu. Jadi ketika ada orang yang mulai bimbing saya tahun 2003, kita bisa mulai bangun gereja yang ada hari ini. Jadi kita perlu yang namanya spiritual father. Yang ketiga ya pasti kita perlu yang namanya community. Karena community itu bisa tolong kita untuk melihat apa yang kita nggak lihat. Dan kita bisa belajar satu sama lain. Thank you so much. Word of God, spiritual father, and community. One last ada? Gak jadi? Oke. Alright. Ada satu lagi sebelum kita tutup? Oke, silakan. Nama dan pertanyaan. Hi, so my name is Jupi, and my question is, how do you overcome sin, or like how to like put God over your desires? Pertanyaannya adalah gimana kita sebagai anak muda ya, bagaimana kita lebih Tuhan daripada godaan-godaan, bagaimana kita Tuhan kita lebih besar dibanding godaan-godaan kita, karena seringkali kita kan gampang banget fall into the sin. Gimana tuh? You must run like Joseph. Ya, run like Joseph. Udah tahu di situ godaan, ya jangan di situ terus. Udah tahu godaannya ada di internet di mana, iya kita perlu keluar dari itu semua. Kita perlu keluar dari itu semua. Sometimes anak muda kan dia punya banyak waktu. Nah, ketika waktunya ini kosong, di situ iblis selalu cari tempat kosong. Rumah kosong itu tempat roh jahat ingin masuk di situ. So jadi memang lari dari godaan itu kita perlu keluar, hindari tempat di mana kita jatuh. Di situ sih. Kalau perlu ganti teman, ganti teman. Kalau perlu ganti community, ganti community. Karena memang ini yang bikin kita jatuh. Waktu saya mulai dibimbing sama Bapak Rohani, saya mau nggak mau juga mulai tinggalin teman-teman saya, teman-teman kalangan gereja yang nggak mau dibimbing, yang kerjanya gosip, yang kerjanya toksik gitu tuh nggak mau. Ya udah saya tinggalin gitu. Ya karena saya mau jalan benar. Ya even itu grup Kristen juga, tapi kan banyak juga grup Kristen yang toksik gitu kan. Saya tinggalin. Dan
I am now gitu. Jadi memang kita perlu tinggalin aja. Kalau perlu kamu ini teman kamu rasanya dia yang bikin jatuh, ya jangan di situ. Oke, saya kira nggak ada usul lain yang lebih bagus ya, atau kita adu kekuatan sama dia. Ayo, come on, mana percobaan? Jangan. Gimana juga setan itu dari ribuan tahun, kita ini baru kemarin. Jadi trik dia lebih banyak daripada kita. Iya. Oke. Ada Juli? Alright. Anak muda satu lagi. Ada satu anak muda? Anak muda, one more. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ini bukan ujian. Ya. My question is, how do we like expand our youth? Like, How do we like expand our youth? Like, expand? yeah. How do we get like? Oke. Gimana untuk kita bisa menjangkau lebih banyak anak youth lagi? Gitu. Mestinya tadi 3 poin tadi itu, Bo, ya, didengerin. Coba. Iya, itu kan tadi 3 poin udah 1 jam jadi jelasin. Itu pertanyaannya itu, Bo. Iya. Oke, silakan. Bo. Ya. Saya nggak banyak waktu memang untuk bisa jelasin gimana outreach tadi inreach. Ya, outreach. So, oke, saya cerita pengalaman kita dengan teams. Jadi pandemi itu kan tahun 2020 mulai. Ya, 2020. Jadi tahun 2019 akhir itu beberapa leader dan pastor datang sama kita dan mereka bicara mengenai keresahan mereka. Kenapa? Karena anak-anak mereka nggak mau sekolah minggu. Buat apa? Sekolah minggu kita tuh punya playground bagus, punya sekolah, kenapa nggak mau sekolah minggu? Anak mereka ini udah umur 10, lalu mereka bilang kami nggak mau sekolah minggu. Kenapa? Kami nggak mau disatuin sama bocah-bocah. Loh, dia juga bocah sih. Dia bilang nggak mau. Jadi rupanya efek dari sosial media, efek dari perkembangan digitalisasi yang hari ini, mereka jadi lebih cepat dewasa. Ya, saya masih ingat anak saya sekarang 1 SMP. Mungkin dia masih 5 SD gitu. Saya lagi antar dia sekolah, atau dia tanya begini, Daddy, kalau orang Kristen nggak boleh bercerai. Wah, ini anak 5 SD loh. Saya bilang, nggak boleh. Kalau selingkuh gimana? Wih, selingkuh. Yang asli, kalau dia diampuni, diterima lagi, nggak apa, harus diterima. Dia mau kembali ya diterima. Dia bilang, jadi. Tapi kalau aku punya pacar selingkuh, aku nggak mau dia kembali. Saya cuma 5 loh, kelas 5 SD dari mana bicara ini? Selain dari sosial media. Betul. Well, nah, jadi ini anak-anak teens nggak mau ibadah, umur 10. So, jadi kita mulai lihat, iya, berarti mereka perlu ibadah sendiri. Kita buatinlah ibadah sendiri di hari Sabtu. Ibadah sendiri. Ada 15 anak teens. Kumpul, kita siapin satu leader, memang urusan sama mereka. Firman Tuhan cuma maksimum 30 menit, praise and worship. Firman Tuhan, dan abis itu jangan lupa mereka harus fellowship. Jadi kita beliin pizza, soft drink, dan every single week itu kita buat. Jadi dari 15 jadi 20 jadi 25 jadi 30, and then pandemic. Ketika pandemic tetap semua bisa online, bisa, dan yang paling penting leadersnya tetap keep in touch. Selesai pandemic, mereka kumpul lagi sampai akhirnya jumlah mereka 100. Kita harus buat ruang khusus, dan kita buat ruang khusus. Saya nggak ada waktu untuk kasih lihat videonya. Ruang khusus yang kita buat didesain khusus untuk teams. Di situ ada meja biliar, di situ ada game room, di situ ada Nintendo Switch, ada PlayStation. So, 100 teams satu kali ibadah, dan tetap ada snack dan soft drink. Suatu hari yang datang sama saya finance, Kak, ini sampai kapan mau dikasih snack sama soft drink? Karena ini secara finansial berat ini. Secara finansial berat. Yang jawab eksekutif pastor Victor bilang, nggak bisa, itu hidup mereka. Itu part dari apa yang mereka mesti ya itulah kegiatan mereka gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa makanan ini bisa dihilangkan, dan itu bagian dari ibadah.
Oh, oke. Ya udah. Akhirnya saya sama istri ngobrol, kita discuss, ya. Minggu pertama dan minggu ketiga kita menabung untuk makanan. Jadi tiap minggu pokoknya uangnya dari kita, ya. Itu untuk makanan itu, potong langsung dari gaji saya. Sekarang setiap ibadah 100 tins. Jadi kita punya 2 ibadah A 100, 200 tins ada di situ. Suatu hari ada satu bapak juga lihat, nah ini kalau orang udah dapat harp. Ini bapak ini nungguin anaknya, ayo pulang, nanti aku masih mau main PlayStation, kan PlayStation rame kan. Salah satu PlayStation 4 ada di situ. Dia, anak ini gantian main, ini bapak kesel, dia panggil pastornya James, sini, beli ini PlayStation ini jangan cuma 1, beli 3. Dia keluarin duit, dia kasih duit, jadi beli TV besar 3, PlayStation 5 3. Itu kalau orang udah dapat haknya, diminta juga enggak, kasih aja langsung. Tapi itu part dari ibadah. Itu contoh yang teens ya, itu contoh yang teens. Tapi itu memang perlu tangan gereja mesti solid untuk bicara ini juga gitu. Dan kebayang nggak kalau kita ini di dalam berdebat sendiri gitu kan, ngapain mau ini nggak bisa. Saya diajar sama Pastor Koki gini, Nala belajar dari McDonald. Kenapa anak-anak senang untuk ke McD? Ya. Apa sih yang mereka cari di McD? Kids meal kan? Kenapa kids meal? Dalamnya ada mainannya. Sedangkan kalau anak-anak kita sekolah minggu bisa hafal ayat, bisa apa? Dapat apa? Nah, dapat batas Alkitab, gambar tangan berdoa. Mau nggak mau budget lagi dari gereja keluar lagi. Sekarang gereja kasih poin di sekolah minggu kita dikasih poin dan lain-lain. Mereka bisa tukar sama toys dan lain-lain, ada Lego ada. Tapi itu sesuatu yang kita belajar gitu. Bahwa memang kids itu yang dia cari, itu yang dia tahu. Dan gimana dia tahu? Dia datang sama aja kayak orang Indonesia kan senang kalau ada potluck makanan Indonesia. Dia datang gitu. Ya, itu sesuatu yang ya itu kan cuma di awal ya. Tapi isinya yang penting kita bisa ngisi nggak ya? Kalau mereka udah datang, sekarang mereka harus dapat sesuatu. Outreach. Jadi memang kita mesti masuk ke apa sih yang jadi kebutuhan mereka, find the needs and fill it gitu. Got it? Find the needs and fill it. Alright, sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Kak Aulia. Alright, sama-sama kita berdiri yuk. Pemusik maju ke depan, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mau undang Om Rosid nanti tutup dalam doa ya. Oke, lagu yang tadi Om. Yuk. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
syukur atas firman yang kami dengar malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, bukan hanya kami mendengar firman dan pembelajaran yang kami pelajari malam hari ini, tapi kami juga ingin melangkah dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sadarkan setiap kami Tuhan, bahwa setiap dari orang, terutama mereka yang menginjakkan kaki mereka ke dalam gereja, mereka berharga. Sadari setiap kami bahwa setiap dari mereka mempunyai potensi. They have the God-given gift inside each and every one of them. Dan sadari setiap kami Tuhan, bahwa mereka rindu untuk diterima. Justru penerimaan yang sejati adalah ketika mereka berbuat salah. Kami mengucap syukur Tuhan atas sekali lagi firman yang kami dengar pada malam hari ini. Kami berdoa supaya Engkau terus berkati Kanala, juga Kak Evi, dan juga seluruh keluarga besar ICC, dan juga semua dari pelayan-pelayan, volunteer mereka dan gereja mereka, biar mereka terus berdampak dimanapun Tuhan tempatkan dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur, kami merasakan dampak dari kehidupan mereka pada malam hari ini. Sebentar kami ingin pulang Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan berikan kami hikmat, supaya kami tahu apa yang harus kami perbuat dengan semua yang telah kami dengar pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan di tempat ini, Anda boleh mengangkat tangan Anda. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengucap syukur sekali lagi engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.